Halo semua, kembali lagi di podcast Learning Journal saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra Pratama, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 128, gelombang kelima. Kali ini, saya akan menjelaskan materi Smart ASN. Pertama, kita harus mengetahui apa sih Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, ASN dituntut untuk lebih bisa menggunakan teknologi dalam mempermudah kerja dan meningkatkan kinerja. Berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, akses terhadap internet kian cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok. Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi dan memanfaatkannya. Literasi digital terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama digital skill atau kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak. Yang kedua, digital culture atau kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan. Yang ketiga, digital ethics atau kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety atau kemampuan mengenali, mempolakan, dan menerapkan, menganalisis, menimbang, serta meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Peran ASN di era digital. Di era digital, tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif semakin tinggi. Sudah saatnya berbagai terobosan pemerintah berbasis elektronik diterapkan di semua level pemerintahan hingga pemerintah daerah. Dengan sistem elektronik memungkinkan adanya kreativitas, inovasi dan profesionalisme, transparansi dan peluang KKN yang kecil karena dikelola oleh sistem. Berbicara tentang Smart ASN dan pelayanan publik berkelas dunia, untuk itulah perlu adanya standar kualifikasi kompetensi dan kinerja Smart ASN yang didasarkan pada budaya pelayanan yang baik, mulai dari penguasaan sosiokultural, bahasa, dan yang terutama adalah penguasaan IT untuk menghadapi kondisi persaingan global. Setelah mempelajari materi Smart ASN, saya berpendapat bahwa di era digital seperti sekarang, sangat penting untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi jika tidak ingin tertinggal dan ingin bersaing dengan negara maju lainnya. Karena menurut saya, kemajuan suatu negara sangat bergantung dengan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin maju yang ada di negara tersebut. Sebagai ASN, kita juga harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, sangat memudahkan ASN dalam melaksanakan tugas dan menjalankan perannya sebagai seorang ASN. Sekian podcast Learning Journal dari saya. Terima kasih telah menonton.